Tuhan, selamat malam Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Shalom. 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 Kita semua adalah umat Tuhan yang sudah dipilih. Amin. Bukan hanya ditentukan tapi sudah dipilih. Kalau sudah ditentukan dan sudah dipilih, wajib kita untuk bersuka dalam hadirat Tuhan. Amin. Yang bersuka kita sama-sama kita bangkit berdiri untuk memuji menyembah Tuhan. Haleluya. Malam hari ini Tuhan, hati kami bersuka cita, sebab kekristenan kami bukan soal menyembah, namun adalah janji yang sudah Tuhan berikan. Engkau mati, Engkau bangkit, Engkau naik ya Tuhan. Itulah kemenangan sesungguhnya orang yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih buat malam hari ini Tuhan. Sukacita kami sungguh melimpah dalam hadirat. Mari kami berdoa, pimpin
dan sertai ibadah kami dalam urapan kuasa Roh Kudus di dalam nama Yesus. Oh, mulia diberkati
Tak henti-hentinya kami memberkati Engkau dan pujian-Mu. Ini yang bisa kami bawa di hadapan-Mu, Tuhan. Pujian dan penyembahan kami yang kami naikkan. Mari diberkati
hadapan Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Kasih Tuhan semua kanan kiri kita bersuka cita dan berdoa. Dia mati berikan. Ada bangkit dan Tuhan.
Ini api yang di depan ini membara luar biasa. Yang di belakang apa? Kita membara. Biasanya namanya api itu komponen berdua, yang beri. Makanya saya lebih suka kalau dulu. Karena apa? Impactasinya itu lebih besar, gitu ya. Haleluya. Tapi kita semua sama. Tetap dalam hadirat Tuhan ada pengampunan kuat. Amin. Percaya bahwa dalam hadirat Tuhan ada kemenangan. Percaya dalam hadirat Tuhan ada kesembuhan. Yang sakit hari diberikan kesembuhan. Jujur saya mau bilang Bapak Ibu semuanya, saya sudah bilang sama Jezer. Senin itu saya bilang sama Wadul, Ibu Wadul, ya saya sudah ngomong. Saya dan dari pemain pas dua-duanya semuanya takut pilek, gak ada yang bisa. Dan puji Tuhan, karena Tuhan baik, ini suatu Tuhan sembuhkan dan Tuhan sudah menjamah 100% kemuliaan dari dalam Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk kita masuk dalam hadirat-Nya yang kudus, untuk mendengar firman Tuhan dan tetap dalam hadirat. Selidiki lihat hatimu, apakah kamu sungguh mengasihimu, Yesus yang Maha dan berhati
rasakan kehadiran-Mu, rasakan kehadiran-Mu ya Bapa. Segala puji kemurahan keagungan untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam makanya nama-Mu, mengalir kasih-Mu, mengalir kuasa-Mu, mengalir Roh-Mu ya Bapa. Kami rasakan keadaan tengah-tengah. Roh-Mu mencengkram setiap hati kami ya Allah. Benar Tuhan, kami percaya dengan iman bahwa sepanjang hidup kami, tangan Tuhan yang akan memegang setiap kami, tangan Tuhan yang menopang setiap kami. Artinya apapun masalah, tantangan, kesakitan apapun, kami ada bersama dengan Tuhan. Kami akan tetap kuat melihat kemenangan, dan kami percaya tangan-Mu Tuhan, kuasa-Mu Tuhan menopang kami. Hidup kami diberkati, pekerjaan kami, bisnis kami dipulihkan, dan malam ini Tuhan kami yakin percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Bukan hanya sekedar hadir, tapi Engkau akan berbicara bersiap kami pribadi lepas pribadi. Kami yakin percaya Tuhan, saat ini Tuhan Engkau memberkati kami dengan firman, dan Tuhan benih firman akan bertumbuh berlipat kali ganda. Tanpa tidak akan pernah berbuat apapun, kami tidak akan pernah mampu berjalan sedikit pun. Kami biasa-biasa, tapi karena urapan-Mu kami jadi luar biasa. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Urapan-Mu Tuhan yang mengurapi kami, urapan-Mu Tuhan yang memenuhi setiap kami. Terima kasih Bapa. Biarlah saat ini Kau sucikan, kuduskan, tahirkan ruangan ini, agar setiap benih firman jatuh di tanah yang subur, dan tidak ada satupun iblis yang akan mencurinya. Engkau pakai hari Tuhan tempat ini dengan doa-doa kami. Kami yakin percaya kami akan mulai perjumpaan bersama dengan Engkau. Ya rata kaya dalam sekina, kaya dalam kaya dalam sekina, kalau kaya dalam sekina, inna rata kaya dalam sekina, kaya dalam kaya dalam sekina, kaya dalam. Dalam nama Yesus kami merasakan kekuatan, ketenangan, keteduhan bersama dengan Engkau. Terpuji nama-Mu Yesus, doa ini kami mencairkan dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Shalom, shalom. Saudara kami dalam Tuhan, hari ini kita merayakan kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Dan saya hari ini akan berbicara tentang bagaimana orang-orang percaya apa itu menjadi Tuhan itu baik. Saudara Tuhan, sebelumnya saya akan bertanya, ada kata? Kalau ada kata pasti ada seniman yang luar biasa. Saya mau lihat senimannya dong. Bismillah. Dan saya ingin bertanya, bisa ada kekuatan, bisa ada kebenaran. Amin saudara. Dan saya yakin percaya hari ini, kalau kita hadir di tempat ini adalah suatu keputusan yang terbaik. Yang lain boleh melancar kemana-mana, tapi ketika kita ada di tempat ini, itu kelak percaya
anak cucu kita, keturunan kita diberkati Tuhan secara luar biasa. Yang percaya katakan amin, dan itu akan terjadi dalam kehidupanmu. Saudara kasih Tuhan, saya yakin percaya setiap kita yang ada di tempat ini adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Setiap kita yang di tempat ini adalah orang-orang yang diberikan kemenangan oleh Tuhan. Amin. Saudara kasih Tuhan, kita akan sama-sama membuka dan membacanya di dalam firman Tuhan di dalam Lukas pasal 24 ayat 50 sampai 53. Ya. Lalu Yesus membawa mereka ke luar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Allah dan memuliakan Allah. Selanjutnya 51 sampai 5 sampai 53 ya. Lanjut. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Lanjut. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Amin. Saudara kasih Tuhan, saya yakin percaya kalau hari ini kita berbicara tentang kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Saya yakin percaya kita harus mengerti apa yang Tuhan kerjakan dan apa yang Tuhan lakukan pasti ada tujuannya. Amin, saudara. Pasti ada tujuannya. Apa yang dia kerjakan, apa yang dia lakukan, pasti ada tujuannya. Termasuk kenaikannya Tuhan kita Yesus Kristus, pasti ada tujuannya. Dan itu akan kita pelajari. Apa sih tujuan Tuhan naik ke surga, saudara? Dan saya catat di sini, saudara, ketika kita belajar untuk mengerti akan tujuan Tuhan kita Yesus Kristus naik ke surga, itu artinya bukan hanya untuk menjadikan kita tempat saja, tapi dia inginkan saudara dan saya untuk mengenal pribadinya lebih lagi, supaya saudara lebih kenal pribadinya lebih lagi, dan supaya saudara mengerti apa yang dia sediakan buat kita orang-orang percaya. Jangan pernah kita orang-orang percaya tidak mengerti tujuan Tuhan naik ke surga. Berapa banyak anak Tuhan tidak mengerti tujuan Tuhan naik ke surga, sehingga dia hidupnya sembarangan, sehingga dia melakukan banyak sekali kesalahan, dan akhirnya dia kehilangan apa yang Tuhan sediakan. Karena itu malam ini kita akan belajar dengan sederhana kenapa dan sebabnya dan tujuannya dia naik ke surga. Saudara kasih Tuhan, supaya setiap kita mengerti tujuan Tuhan naik ke surga dan mengerti, saudara, dan kita tahu Tuhan kita itu luar biasa. Dia sediakan kita satu hal yang luar biasa. Jangan pernah kita salah langkah. Konsekuensinya kalau kita salah langkah, kita akan kehilangan apa yang Tuhan sediakan. Saudara kasih Tuhan, saya akan sampaikan tema ini supaya saudara dan saya lebih mengerti, supaya saudara dan saya lebih dalam lagi. Kita akan baca di dalam Yohanes pasal 14 ayat 3. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat 3. Demikian bunyi. Haleluya. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saudara kasih Tuhan, ini adalah salah satu hal yang harus kita mengerti. Menggunakan kata aku pergi, saudara, di sini jelas dikatakan apabila aku telah pergi, saudara. Di sini kita harus mengerti dan kita harus simpan kata ini, aku pergi. Tapi kita ingat ada dua tokoh yang diangkat Tuhan ke surga tanpa mengalami kematian. Siapa itu? Henok dan Elia. 2 juta bersaudara, tapi dalam doa dan pengharapan saja. Saudara kasih Tuhan, Henok dan Elia diangkat Tuhan ke surga. Bukan otoritasnya Henok, bukan otoritasnya Elia, dia bisa naik ke surga tanpa mengalami kematian. Bukan kuasanya Henok dan Elia, dia bisa terangkat ke surga. Tapi karena otoritas dan kuasa Tuhan kita Yesus Kristus, dia terangkat ke surga. Di sini perbedaannya. Sedangkan Tuhan kita Yesus Kristus dia terangkat, dia pergi, artinya dia punya kuasa. Saudara kasih Tuhan, hari ini kita lebih lagi mengerti apa sih tujuannya. Sekali lagi saudara, kita baca di dalam Yohanes pasal 3 ayat 13 yang sejalan dengan itu. Di dalam Yohanes 3 ayat 13 demikian bunyinya.
Yohanes pasal 3 ayat 13. Iya. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Walaupun sama-sama Elia dan Henokh terangkat, tapi dikatakan hanya Tuhan yang ke surga dengan kuasa dan otoritasnya. Henokh dan Elia naik ke surga karena otoritas dan kuasanya Tuhan kita Yesus Kristus. Amin, saudara. Sekali lagi, tidak ada seorang pun selain Dia, Anak Manusia. Nah, saudara kasih Tuhan, karena itu kita harus percaya bahwa Tuhan kita punya kuasa yang luar biasa, karena Dia bisa terangkat ke surga dan bahkan berjanji untuk kembali lagi untuk menjemput saudara dan saya. Kenapa kita harus percaya bahwa Tuhan itu punya kuasa yang luar biasa? Sementara kita ada di muka bumi ini, goncangan, tekanan, masalah, tantangan ada. Betul, saudara? Siapa yang membuat itu semuanya? Itu adalah cara iblis untuk membuat kita terdistract, membuat kita tertekan, membuat kita takut dan bimbang. Saudara kasih Tuhan, berapa banyak berita-berita yang menakutkan yang kita dengar. Ketika kita takut, maka lemahlah kekuatan kita. Makanya kita harus yakin percaya Dia punya kuasa yang luar biasa. Kalau kita betul percaya Dia adalah Allah kita yang punya kuasa yang luar biasa, maka apapun masalah tantangan yang ada, bersama Allah kita akan lakukan perkara-perkara yang luar biasa. Kalau kita bersama Dia, siapa yang dilawan kita? Saya tidak ngomong kalau kita percaya tidak ada masalah. No, masalah tetap ada, tantangan tetap ada. Tapi kalau kita bersama-sama dengan Tuhan, kita akan lakukan perkara-perkara yang dahsyat. Satu yang harus kita pegang, kita harus percaya bahwa kita punya Allah yang luar biasa, kuasanya yang hebat luar biasa. Di situ kita bisa melangkah dengan berani dan kita tetap bergerak dengan maju. Sudah kenal Daud? Bagaimana Daud ketika menghadapi Goliat? Goliat itu gambaran raksasa yang menakutkan, gambaran raksasa yang seolah tidak terkalahkan secara fisik dan jahitannya. Pastinya Daud jauh kalah, betul nggak sih? Secara fisik dan jahitan. Tapi Daud tidak berjalan sendiri. Dia ada bersama-sama dengan Tuhan. Dan apa yang dikatakan Daud? Engkau mendatangi aku dengan lembing dan pedang, tapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Hadapi dunia tantangannya dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, maka engkau bukan hanya menang, tapi engkau menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Amin, saudara. Dan saudara lihat, Goliat itu adalah lambang suatu hal yang kuat. Goliat itu lambangnya yang menakutkan. Justru itu cara iblis untuk menggoncangkan dunia. Ditabur roh ketakutan, ditabur roh intimidasi dan kekhawatiran, kebimbangan. Tapi hari ini kita harus mengerti, Dia naik ke surga supaya saudara dan saya mengerti pribadinya, supaya saudara dan saya mengerti Dia menyatakan kuasanya. Dia hanya bukan seperti Henokh dan Elia diangkat karena otoritasnya Tuhan, tapi Dia katakan, aku pergi dan aku akan datang kembali. Itu artinya Dia punya kuasa dahsyat yang luar biasa. Itu artinya kalau kau punya Allah yang dahsyat dan luar biasa, apa yang tidak kau takuti? Saudara kasih Tuhan, segala masalah boleh menimpa kita, tapi kalau kita percaya kepada Tuhan, tidak akan kita dibiarkan Tuhan terlena atau terlunta-lunta meminta-minta roti. Karena Daud mengatakan, dulu aku muda sampai aku tua, tidak pernah aku lihat keturunan orang benar terlunta-lunta meminta-minta roti. Saudara kasih Tuhan, saya juga mengalami seperti itu. Saya umur 37 tahun, suami saya meninggal dunia dengan 5 orang anak tanpa warisan. Bagaimana kehidupan seperti runtuh dunia itu. Tapi kita punya Allah yang maha kuasa. Tuhan tidak pernah membiarkan kita menjadi pengemis. Bahkan Tuhan tidak pernah membiarkan kita makan batu, saudara. Menurut orang tua saya, kalau saya tidak menikah, anak-anak saya akan makan batu. Tapi terbukti saya sampai setua ini umur 65 tahun, saya tidak pernah makan batu. Kecuali ada beras batu kecil, saudara. Beri kemuliaan bagi Allah yang kita sembah. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita terlunta-lunta meminta-minta roti. Saudara kasih Tuhan, di dalam masa-masa yang sulit dan sukar itu pasti terjadi. Tapi ingat, dengan Dia naik ke surga, Dia membuktikan kuasanya yang nyata, bahwa Dia ada Allah yang berkuasa luar biasa. Dia bisa menciptakan langit, bumi, dan sekitarnya. Dia bisa merubah yang gelap jadi yang terang. Itu artinya kesulitan, kesukaran apapun, kalau kau mengerti pribadinya, engkau mengenal Dia secara dalam, engkau sadar bahwa Dia punya kuasa, engkau tidak akan pernah takut. Seperti Daud di hadapannya Goliat, secara manusia nggak mungkin. Goliat itu adalah raksasa yang pandai berperang, belum lagi perlengkapan senjatanya luar biasa. Sedangkan Daud hanya seorang gembala,
dan dia punya ketepil, tapi dia datang dengan nama Tuhan semesta alam. Saya pun juga seperti itu. Tuhan, kalau Kau izinkan aku sendiri, berarti Kau sudah mengukur kekuatanku, Kau sudah mengukur rencana-rencana yang Kau taruh dalam kehidupanku. Saudara kasih Tuhan, Engkau jangan pernah terdistrak dengan kata-kata iblis yang mengucapkan Engkau. Tapi Tuhanmu akan membuat Kau kuat, dan Tuhanmu akan membuat hidupmu menjadi berkat dan kesaksian yang luar biasa. Beri kemuliaan bagi Allah yang kita sembah. Di saat kesukaran datang, di saat terang Kau mengalami kemuliaan Tuhan. Di saat kesulitan datang, di saat Kau mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan saya yakin percaya ke depannya akan banyak sekali kesulitan masalah tantangan, tapi tidak akan pernah melebihi kekuatanmu. Sadari, kenali pribadinya, kenali bahwa Allahmu yang Kau sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang luar biasa kuasanya. Saudara kasih Tuhan, kalau kita sadar bahwa Dia punya kuasa, kita nggak perlu takut. Daud melangkah dengan mantap karena dia datang dengan nama Tuhan. Dia melangkah dengan pasti karena dia tahu Tuhannya adalah Tuhan yang luar biasa. Amin, saudara. Jadi sekali lagi, kita punya Tuhan yang dahsyat. Jangan pernah kita takut dengan masalah tentang yang ada. Saudara kasih Tuhan, rancangan-rancangan Tuhan itu damai sejahtera. Amin, saudara. Ketika kesulitan-kesukaran datang, saya selalu ingat bahwa Tuhan tidak pernah menjanjikan kecelakaan. Rancangan-rancangan yang ada padamu mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Kalau saat ini kita mulai banyak kesulitan, kesukaran, bukan untuk menghancurkan engkau, tapi untuk menggali potensimu. Itu yang saya pelajari ketika Tuhan izinkan saya sendiri dengan 5 anak dan 2 orang tua di depan saya. Dan saya sadar, ini bukan untuk menghancurkan saya, tapi Tuhan tidak menggali potensi yang ada dalam diri saya. Saudara kasih Tuhan, jangan kau takut. Saya lihat ke belakang waktu zamannya COVID, tidak satupun orang bisa bekerja, tidak satupun orang bisa berusaha, tapi tidak semuanya mati kelaparan, saudara. Karena disitulah Tuhan menggali potensi kita. Saudara kasih Tuhan, begitulah dengan ke depan. Banyak kabar yang menggoncangkan, menakutkan. Hari ini Tuhan ingatkan engkau, Dia punya kuasa. Itu pentingnya jadi orang Kristen, bukannya pulang ibadah dan pulang ibadah. Mulai kenali pribadinya, mulai sadari kuasanya, maka akan bisa berjalan dalam kepastian seperti Daud, bukan berjalan di dalam kelemahan. Amin, saudara. Jadi sekali lagi hari ini kita kenal Dia adalah Allah yang kuasa. Kenaikannya untuk menyatakan kuasanya kepadamu, kenaikannya ke surga untuk supaya kau bisa mengenal pribadinya. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, saudara, dia naik ke surga karena dia punya tujuan untuk menyatakan tujuan engkau hidup ini kemana. Saudara kasih Tuhan, saya sebagai hamba Tuhan seringkali saya ditanyain, ibu hidup ini yang dicari apa ya? Ibu hidup ini ngenteni apa ya? Hari ini Kristen berkesertaan. Saudara kasih Tuhan, karena kenaikan Tuhan inilah Dia menyatakan tujuan kita. Tujuan kita itu bukan nang dunyo ngenteni apa, nang dunyo oleh apa, tapi nang dunyo itu ono tujuane, saudara. Karena tujuan hidup itu ada tujuan yang jelas. Karena tujuanmu itulah surga yang mulia, tujuan pada kerajaan surga. Saudara kasih Tuhan, kita akan baca dalam Yohanes 14 ayat 2. Di dalam Yohanes 14 ayat 2 demikian bunyinya. Sebenarnya Yesus sendiri tidak membaptis. Ayat 14 maksudnya. Di sini 14 ayat 2. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Saudara kasih Tuhan, inilah tujuan kita, yaitu ke surga. Tujuan kita ke surga. Saudara kasih Tuhan, kalau orang ini sadar bahwa tujuannya ke surga, maka dia jalan hidupnya di dunia ini akan menyatakan dengan jelas bahwa tujuannya ke surga. Coba kita lihat ayat yang keempat, Yohanes 14 ayat 4. Yohanes pasal 14 ayat 4. Belum kesimpulan. Yohanes 14 ayat 4. Yohanes 14 ayat 4. Yohanes 14 ayat 4. Kebalik ya. Kasih ya. 14 ya. Bapak pendeta baca.
jalan ke situ. Karena tujuan lu surga. Kalau tujuan ke surga, engkau sadar engkau mau ke surga, maka cara hidupmu di dunia ini akan mengerti, menyatakan orang banyak tahu, oh ini tujuannya ke surga. Maksudnya bagaimana, Bu? Saya kasih yang gampang. Saudara kasih tuh, sudah tahu Wonokromo? Sudah tahu pasar Keputaran? Kalau saya bangun tidur, saya mau belanja sel Keputaran, saya tidak perlu persiapan macam-macam. Saya bangun tidur, gosok gigi, langsung berangkat tanpa mandi. Bisa nggak? Bisa nggak, saudara? Tanpa mandi ke Wonokromo atau Keputaran? Bisa. Tapi kalau tujuanmu mau ke Amerika, tidak sesimpel itu, saudara. Kalau hari ini kau tahu tujuanmu ke surga, nggak sesederhana dan sesimpel itu hidupmu di dunia. Karena hidupmu bagaimana kau hidup di dunia itu akan menggambarkan tujuanmu di Wonokromo atau surga. Kalau engkau di dunia jalan hidupmu sembarangan serampangan, langsung, saudara kasih Tuhan. Kalau kita mau ke Amerika, itu ribet persyaratannya, ya. Kita harus persiapkan baju-baju, entah itu musim hangat atau musim dingin, saudara. Dan di samping itu kita harus siapkan visanya. Dan hari-hari banyak orang minta doa, Ibu doakan visa saya supaya bisa cepat keluar. Karena visa itu tidak gampang. Dan ketika visa itu keluar pun, saudara, atau belum keluar, saudara akan diinterogasi beberapa bulan sebelum keberangkat, apakah engkau mengunjungi negara yang membahayakan Amerika. Kalau engkau tercatat atau terdengar bahwa engkau pernah mengunjungi negara yang membahayakan Amerika, visamu bisa di-cancel. Dan hanya bukan itu saja, harus ada good reckoning. Di sini ada anak muda, Amerika aja minta good reckoning, visa aja minta good reckoning. Apalagi kita anak gadis, harus cari pasangan yang good reckoning, bukan materialistis. Sangat kerajaan, ya. Saudara kasih Tuhan, saya yakin percaya, saudara, hari ini kita harus mengerti, kita ke Amerika aja ribetnya luar biasa, apalagi ke surga. Surga kan sudah diberikan, ya, diberikan. Kita memang menerima, tapi harus ada yang kita kerjakan. Bagaimana kalau kita diberikan keselamatan? Ada firman Tuhan, kerja karena keselamatanmu dengan takut dan gentar. Kalau kita sadar tujuan kita surga, maka jalan hidup kita juga tidak boleh sembarangan. Kita nulis nama aja tidak boleh salah di visa tadi. Umpamanya saya Susi Herawati, terus saya tulis salah Susi Hermawati, tidak bisa. Begitu pula dengan kita, memang kita diberikan surga itu milik Tuhan. Dan kita keselamatan itu bukan kita yang mengerjakannya, tapi Tuhan. Tapi ada firman mengatakan kerja karena keselamatanmu. Jangan percaya ada ngomong sekali selamat dapat selamat, terus kamu serampangan hidupmu. Bagaimana bisa Amerika bisa keluar kalau kita tidak ada good reckoning? Kalau kita baru aja menunjukin ke tempat-tempat yang Amerika membahayakan dia, bagaimana tulisan kita, jalan hidup kita? Jadi hari ini tujuannya adalah supaya kita sadar tujuan kita bukan Wonokromo, bukan Keputaran. Tujuan kita ini Amerika. Itu kalau dunia. Tapi tujuan kita bukan Amerika. Tujuan kita lebih berkelas lagi, yaitu surga. Semuanya harus good, bukan materialistis tapi realistis. Sudah kasih Tuhan, untuk membangun pernikahan itu tidak mudah. Untuk membangun keluarga yang bahagia itu ada bayar harga. Sudah kasih Tuhan, hati-hati, jangan gampang-gampang jatuh cinta. Kita harus banyak berbicara. Anak-anak sekarang kalau pacaran berbicara lewat mata dengan mata, itu salah besar. Harus kita banyak ngomong, mau dibawa tujuan kemana, besok keuangan bagaimana, orang tua saya bagaimana, itu harus jelas, saudara. Ya, ini menyelenceng sedikit. Kita akan kembali pada rekening, saudara, ya. Ketok rekening terus, saudara, ya. Harus good rekening, saudara, ya. Saudara kasih Tuhan, saya pun juga seperti itu. Waktu masih muda disuruh menikah, saya juga teliti, kalau nggak good rekening, Tuhan sanggup memelihara saya lebih dari cukup. Ya, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Saudara kasih Tuhan, janda yang ditinggal mati itu kekasih Tuhan. Tuhan akan mencukupinya lebih dari yang lainnya. Bahwa Tuhan berikan dia sukacita, kekuatan, kesehatan yang luar biasa.
biasa. Bahkan saya tidak sakit boyok, betul saya ini masih bisa. Saya masih bisa squat 20 kali. Saya masih bisa push up 25 kali, saudara. Ya, karena apa? Karena pemeliharaan Tuhan, saudara. Pemeliharaan Tuhan. Amin ya saudara ya. Saya 65 tahun, saudara. Tapi kalau untuk menggandeng Tuhan, gandel Gusti, itu akan diberikan Tuhan kekuatan. Bukankah Tuhan katakan kekuatan seperti Raja Wali, dan kakimu akan diberi Tuhan kuat berjejak di bukit-bukit. Ya, saudara kasih Tuhan, hari ini sadari Dia naik ke surga bukan hanya menjadikan tempat, tapi yang pertama Dia naik ke surga untuk menyatakan kuasanya untuk melindungi anak-anaknya dari masalah tantangan yang berat. Dan yang kedua, supaya anak-anak itu sadar tujuannya itu surga. Semakin kau sadar bahwa tujuan surga, engkau semakin hati-hati menjalani hidup di dunia ini. Tidak boleh sembarangan, tidak boleh seenaknya. Amin saudara. Kita juga melihat surga inilah tujuan kita. Berapa banyak adalah Tuhan pakai kalung salib besar, anting-anting besar, kalung salib, anting-anting besar, cincin salib. Kayaknya semua disalib saudara. Tapi hidupnya saudara, bahkan postingannya juga penuh dengan ayat, ya. Bahkan PP-nya juga ayat. Tapi ketika di parkiran saudara, wah, ketika ada mobil mengalir, waduh, kata-kata yang tidak baik. Gak taunya mobil pendetoni saudara. Jadi pendetoni cuma dipisui goblok saudara. Goblok parkir. Hati-hati ya, kita harus jaga lisan kita, kata-kata kita, karena itu membuktikan bahwa kita memang tujuannya ke surga. Ya, amin saudara. Jaga lisan kita, jaga perkataan kita. Saudara kasih Tuhan, hati-hati kita komentar juga dengan apapun sosmed itu. Kita harus membedakan diri kita ini adalah orang yang sedang menuju ke surga. Jadi jaga lisan kita, jaga perkataan kita. Saudara kasih Tuhan, ada berapa banyak orang-orang di dalam dunia ini ketika dia mencari uang mati-matian, dia sukses kaya raya. Apakah salah di dunia ini menjadi orang Kristen yang kaya? Tidak salah dan tidak dosa. Justru inginkan kita kaya supaya kita bisa mensupport pekerjaan Tuhan. Saya mungkin membutuhkan 3 orang untuk saya peragakan bagaimana kita harus betul-betul mengerti bahwa kaya tidak salah, punya jabatan tidak salah, punya ketenaran tidak salah. Tapi apa yang buat kita salah? Ada yang mau bantu saya 3 orang wanita? Ya di sini ya. Ya. Di sini saya tadi mengatakan kita tidak salah sukses, kita tidak salah tenang. Anggap aja tangannya Bu, tangannya Ibu ini ada ketenaran ya, ini ada ketenaran. Tidak salah orang tenang, orang Kristen jadi tenang tidak salah. Dan ini adalah kekayaan orang kaya Kristen, tidak salah kaya itu. Dan ini adalah apa saudara? Jabatan, kedudukan jabatan jadi satu. Nah, taruhlah kedudukan atau jabatan atau ketenaran atau kekayaan, taruhlah sampai di tangan saja. Jangan pernah taruh di yang lain. Kalau taruh di tangan itu aman, kekayaan kita, jabatan kita, ketenaran kita sampai di tangan saja. Tapi hati-hati bagi orang yang taruh kekayaan, ketenaran dan harta ke hati kita. Gini, pegang hati saya. Nah, kalau semuanya di hati, kalau saya mau begini bisa enggak? Bisa enggak? Saya dipanggil Tuhan pada waktu itu. Tapi hati ini terikat pada kekayaan, harta dan jabatan. Saya mau pergi, bisa enggak? Enggak bisa. Karena ditahan sama harta yang saya terus pegang. Karena hati saya, di hati ini saya taruh harta, kekayaan dan jabatan saya. Firman Tuhan mengatakan, di mana hartamu, di situ hatimu. Dan di sini hati saya penuh dengan kekayaan dan harta. Saya dipanggil Tuhan tidak bisa pergi. Amin saudara. Dan itu ada satu pengertian. Jangan pernah taruh harta, kekayaan, jabatanmu sampai ke hati. Taruh semuanya ada di tangan. Dan ketika kau dipanggil Tuhan, akan lepaskan itu dan ikhlas pergi dengan damai. Amin. Terima kasih. Saudara kasih Tuhan beri kembali bagi Allah kita sembah untuk Shirley, Cindy dan juga Ibu Dewi. Saudara kasih Tuhan, itulah satu gambaran. Kekayaan tidak salah. Justru kita semuanya harus kaya untuk bantu pekerjaan Tuhan. Kesuksesan jabatan tidak salah. Dan apapun yang kita miliki hari ini tidak salah. Tapi jangan pernah itu mengharuskan
asik saudara ya, hartanya makin romantis di sini. Ketika kita dipanggil pulang, nggak bisa karena kita terjerat, kita terikat dengan kekayaan. Saudara kasih Tuhan sadari, tujuan kita bukan di bumi, tujuan kita ada di surga yang mulia. Amin saudara. Dan sekali lagi, tadi secara sederhana kita sudah tahu saudara, bagaimana kita yang sayang Tuhan diciptakan buat serupa dan segambar Dia. Kita tidak boleh lupa tujuan kita adalah surga. Amin saudara. Selanjutnya kita baca di dalam Yohanes 14 ayat 2. Yang ketiga, tujuannya apa Tuhan naik ke surga? Yang pertama tadi menyatakan kuasanya, yang kedua tadi menyatakan tujuan kita, yang ketiga dikatakan dalam Yohanes 14 ayat 2 demikian bunyinya. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ini artinya Tuhan Yesus pergi ke surga menyediakan tempat bagi Tuhan. Amin saudara. Dan saya ditanya, ada orang tanya, andai orang, Bu, berarti Tuhan Yesus di mana di surga? Kita nanti di mana di surga? Bagi surga dengan Tuhan lebih besar surga dong. No, Tuhan Yesus mengatakan di surga itu tidak mengatakan tempat Dia. Karena firman Tuhan mengatakan bumi ini adalah tumpuan kakinya. Jadi surga dengan Tuhan masih lebih besar Tuhan. Tidak berbicara tentang lokasi, saudara. Supaya kita mengerti, supaya kita menjadi orang Kristen betul-betul tangkap saudara. Saudara kasih Tuhan. Ada banyak hal orang pertanyaan mereka berjebak. Jadi kita menjadi orang Kristen selalu pandai-pandai mengupas firman Tuhan. Sudah kasih Tuhan. Di sini Tuhan katakan dalam Yohanes 14 ayat 3, Tuhan itu menyediakan tempat buat saudara dan saya. Menyediakan tempat buat saudara dan saya. Yohanes 14 ayat 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Luar biasa saudara. Jadi ingat tujuan kita surga ya Bu, Pak. Jangan sampai semua dana, semua jabatan itu ditaruh di hati. Karena kalau taruh di hati, kita mau dipanggil Tuhan itu saksib saudara. Karena apa? Kita bikin romantis dengan harta, dengan jabatan kita, sehingga kita maunya itu selamanya di dalam dunia. Sedangkan kita ini adalah warga kerajaan surga. Saudara kasih Tuhan, dari poin-poin yang saya sebutkan tadi dan dari ayat firman ini, Yohanes 14 ayat 3, kesimpulannya surga itu adalah kepastian. Surga itu adalah kepastian. Karena apa? Karena yang punya surga sendiri, yang menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Amin. Tuhan sendiri yang punya tempat dengan. Begitulah dengan kita beribadah di sini. Ibu Sari sendiri yang menyediakan tempatnya. Jadi kita tidak perlu ragu, saudara. Begitulah dengan Tuhan. Surga pasti. Karena apa pasti? Kenapa kau yakin pasti? Karena yang mempunyai surga yang menawarkan pada siap kita. Saudara kasih Tuhan. Jadi kembali lagi, jangan pernah menukar Tuhan dengan apapun. Dengan apapun. Baik dengan harta, baik dengan posisi, baik dengan jabatan. Bu, aku jadi orang Kristen tak naik-naik jabatanku. Tapi begitu aku pindah iman, naik. Saudara kasih Tuhan, kita akan kehilangan yang abadi. Jangan pernah bertukar yang abadi, yang kekal ini dengan hal yang sementara. Mungkin kita masih muda, adik-adik yang masih muda berumur. Jangan kau tukar imanmu dengan wanita yang cantik atau laki-laki yang tampan secantik apapun. Nanti juga isu, saudara. Saya juga belum isu dulunya. Saya tidak seperti ini, masih kencang, saudara. Sekarang sudah isu, saudara ya. Secantik apapun, sekarang cari artis yang paling cantik. Tuhan juga jelek, saudara. Kamu mau botok sampai kaku, saudara, tidak bisa. Dari mimbar ini saya melihat banyak ketawa, ada botoknya atau tidak. Yang pakai botok ketawanya sama yang tidak pakai botok paling. Yang tidak pakai botok ketawa yang lepas. Tapi yang pakai botok ini gitu ya saudara. Karena kaku saudara. Saudara kasih Tuhan, jangan pernah kita menukar Tuhan itu dengan apapun. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Saudara kasih Tuhan. Seperti firman Tuhan katakan, seperti doa Bapak kami yang kita lihat, jadilah kehendakmu di bumi seperti surga. Kalau kau ingin pernikahanmu
tanggamu, rumah tanggamu ada suasana surga, bawa rumah tanggamu kepada Tuhan. Kalau pekerjaan bisnismu ingin ada suasana surga, bawa bisnismu, pekerjaanmu dalam Tuhan. Kalau engkau ingin persekutuan komunitasmu ada suasana surga, bawa komunitasmu di dalam Tuhan. Amin, saudara. Kita harus tahu bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang luar biasa. Tuhan menyediakan kita tempat yang terbaik. Jadi jangan pernah kita tergiur dengan yang baik, karena Tuhan sudah sediakan yang terbaik. Amin, saudara. Jadi hari ini sadarilah, apapun yang iblis tawarkan jangan diambil, karena itu kelihatannya baik, tapi bukan yang terbaik. Tuhanlah yang terbaik. Sudah kasih Tuhan, kesulitan penderitaan apapun saya pernah mengalaminya, tapi kalau kau tetap tahan, semuanya akan indah pada waktunya. Gak gampang loh saudara, 5 anak loh saudara, sekarang sudah jadi semua. Yang paling gede anak saya 49 tahun, yang paling kecil sudah 32 tahun, 6 tahun ditinggal bapaknya saudara. Jadi hari ini kalau semangat di dalam Tuhan, karena Tuhan adalah penyedia kebutuhannya. Tuhan adalah pelindungmu, Tuhan adalah pembelamu. Jangan kau takut dan gentar menghadapi masalah tantangan. Pokok ingat ini saudara, bahwa tujuanmu surga, bahwa Allahmu berkuasa. Amin, saudara. Bahwa Allah memampukan engkau. Sudah kasih Tuhan, biarlah kita berdoa dan kita resapi firman ini. Jangan pernah kita tinggalkan dia dengan apapun, tapi tinggalkan apapun demi dia. Itu yang betul, saudara. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Bapa. Biarlah firman ini Tuhan direma dalam kehidupan kita. Saya yakin percaya Tuhan, apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita semua, Engkau punya rancangan-rencana di balik itu semuanya. Tuhan, kami tidak akan pernah beralasan lagi untuk dekat kepadamu. Tidak ada alasan, tidak ada penundaan lagi Tuhan, untuk kami menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Engkau adalah Allah kami yang terbaik. Kami yakin dan sadar, semua yang terbaik butuh proses, butuh kesabaran, bukan instan. Karena itu Tuhan, kuatkan kami menghadapi setiap proses, kuatkan kami menghadapi setiap waktu yang Kau janjikan. Berikan kami hati yang sabar, berikan kami hati yang teduh dan lembut. Terima kasih Bapa. Biarlah hari ini Tuhan kami mengenal dan mengerti bahwa Engkau adalah Allah kami yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan pujikan keputusan-Ku ikut Dia.
sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, meninggalkan segala sesuatu dan terus mengikut Yesus, karena kami tahu Tuhan, ketika kami meninggalkan segala sesuatu yang mengikat kami, maka Tuhan Allah mengetahui segala sesuatunya. Dan kami percaya Tuhan, bahwa Tuhan juga memberkati kiranya hamba dalam pelayanannya, penggembalaannya, bahkan senantiasa terus menyertai hamba-Mu sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Sebentar ini Tuhan kami akan menabur bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami sadar Tuhan, kami mengasihi. Oleh sebab itu kami menabur yang terbaik bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap menabur sama-sama kita berkata, Amin. Shalom, Bapak Ibu diberkati Tuhan, puji Tuhan. Mewakili pengurus dan jemaat mengucapkan terima kasih kepada Pastor Susi Herawati yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati dan dipakai Tuhan secara luar biasa. Saya akan bacakan pengumuman untuk ibadah bulan Juni. Ibadah bulan Juni kita akan dilayani oleh Pastor Putut Petra Wulandari. Ya, silakan Bapak Ibu jemaat yang bisa mengajak saudara maupun teman-temannya untuk datang ke tempat ini untuk kita bersama-sama bersekutu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mengucapkan selamat datang kepada setiap jemaat yang baru hadir pada malam hari ini. Tuhan memberkati senantiasa. Bagi jemaat yang baru datang dengan senang hati untuk bisa mengisi daftar hadir yang sudah disediakan
untuk kita bersama-sama kita doakan. Nanti bisa menghubungi Bu Ayu di belakang. Dalam rangka 1 tahun anniversary PD Kairos mengadakan kegiatan berbagi kasih di Tengger di Bromo ya. Bagi jemaat yang ingin terlibat bisa menghubungi pengurus PD Kairos. Bagi jemaat juga yang ingin membutuhkan informasi tentang kegiatan dan pelayanan PD Kairos bisa menghubungi pengurus PD Kairos. Sebelumnya mari kita akan berdoa sama. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk Bapak yang baik, Bapak yang mengasihi kami. Saat malam hari ini Tuhan mengucap syukur buat persekutuan kami pada malam hari ini. Engkau sudah memberkati setiap jemaat-Mu yang hadir pada malam hari ini Tuhan. Engkau memulihkan setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih kenaikan-Mu Tuhan ke surga Tuhan untuk menyediakan tempat bagi kami Tuhan yang percaya dan mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Saat malam hari ini kami berdoa untuk Ibu Pastor Susi Herawati Tuhan yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau memakai hamba-Mu ini Tuhan lebih hari lebih herat lagi Tuhan di dalam keluarganya, di dalam rumah tangganya, memberkati pelayanannya juga Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk setiap jemaat-Mu yang tidak dapat hadir Tuhan pada malam hari ini. Engkau mengetahui setiap pergumulan mereka, Tuhan memberkati mereka. Yang mengalami kelemahan tubuh, biarlah Tuhan memulihkan mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Juga memberkati bangsa negara kami Tuhan. Memberkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, dari pemerintahan yang tertinggi sampai di daerah. Tuhan memberkati semuanya Bapak. Pulihkan perekonomian bangsa negara kami ini. Berikan damai sejahtera Tuhan untuk bangsa negara kami. Jauhkan dari segala permusuhan, jauhkan dari segala kerusuhan Tuhan. Dan biarlah Tuhan sendiri yang senantiasa memberkati bangsa dan negara kami ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk kota Krian Tuhan, di mana kami tinggal Tuhan, di lingkungan kami, sekitar kami Tuhan, untuk memberkati kami, menjadikan berkat Tuhan bagi orang dan sekitar kami Tuhan, terutama yang belum mengenal Engkau Tuhan. Biarlah melalui kami Tuhan, terang-Mu Tuhan dinyatakan Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan, sehingga kami dapat menjadikan saksi-Mu Tuhan di mana-mana pertempatan kami Tuhan, dimanapun kami berada Bapa. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk PD Kairos Tuhan di tempat ini, untuk pengurus dan juga untuk jemaatnya. Biarlah kami semakin bergairah, semakin bertumbuh dan berbuah Tuhan di dalam mengiring Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami menyerahkan semuanya hanya di dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Pengumuman selanjutnya saya mengundang untuk setiap jemaat yang berulang tahun pada bulan Mei untuk maju ke depan, untuk didoakan nanti sekalian mendoakan untuk yaitu ya, yang didoakan oleh Pastor Susi. Saya mengundang untuk Ibu Ayu yang berulang tahun bulan Mei, Ibu Chandrawati, kemudian Adik Agatha, Bapak Melki, terus kemudian Ibu Yuli yang berulang tahun pada bulan Mei. Saya undang untuk maju ke depan untuk bersama-sama didoakan. Mungkin ada yang belum saya sebutkan yang berulang tahun bulan Mei, saya undang juga untuk maju ke depan. Mari, silakan.
engkau kekuatan yang baru. Dan bahkan Tuhan katakan kepadamu, aku berikan engkau sukacita surgawi, dan aku berikan engkau panjang umur berusia sampai masa tua, dan bahkan memutih rambutmu. Aku akan tetap menggendong engkau, bahkan aku taruh perkataanku dalam mulut lidahmu. Aku juga memberkati engkau. Tuhan katakan ada masa depan yang luar biasa, karena masa depanmu sungguh ada. Bahkan Tuhan berikan engkau sukacita surgawi dalam sepanjang kehidupanmu. Engkau menyaksikan keajaiban dan kemuliaan Tuhan. Dan Tuhan katakan serahkanlah segala batinmu, dan Tuhan akan memberkati engkau. Dan Tuhan juga memberkati engkau dengan hikmat marifat pewahyuan, dan jangan Tuhan turun ke atas engkau. Dan Tuhan juga bicara kepadamu, bina ramata kaya dalam asing ini beramata di dalam Mazmur 127 ayat 3 sampai 6. Terima kasih Bapak, sampai 5 ya. Terima kasih Roh Kudus, kami serahkan semua dalam kuasa Tuhan. Kau berkati anakmu ini Tuhan, ada kekuatan yang baru. Dan Tuhan juga bicara kepadamu dengan panjang umur dan usia yang diberikan kepadamu, sukacita surgawi turun ke atas engkau. Dan engkau akan memberikan yang terbaik, bahkan dalam setiap pekerjaan tanganmu diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan semua dalam kuasa-Mu. Tidak satu pun kau lewatkan, tapi kau sudah urapi mereka, kau perlengkapi mereka dengan kekuatan ilahi. Dan saat ini Tuhan, engkau melihat umat-Mu yang merindukan Engkau. Berkati tempat ini Tuhan, menjadi tempat perjumpaan bersama dengan Engkau, dan berkati semakin hari semakin luar biasa. Bahkan dalam setiap langkah kaki persekutuan ini, dalam setiap apapun yang dikerjakannya, Engkau berikan Tuhan jiwa-jiwa di tempat ini bertumbuh dan mempunyai satu kedewasaan yang luar biasa, dan menjadi berkat di mana mereka berada. Urapi tempat ini Tuhan, dan urapan ilahi. Pakai tempat ini Tuhan, ada suasana surgawi. Berkati pekerjaan di tempat ini, berkati juga suami istri di tempat ini, anak-anaknya nanti akan perkasa. Terima kasih Bapak. Kalau benar kami akan pulang ke rumah masing-masing, kami juga mohon penyertaan-Mu, kami mohon perkenanan-Mu. Mari saudara kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi-Mu, dan Tuhan mengingat kepada wajahnya, dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Dan saat ini terimalah berkat dan sejahtera yang berasal dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, kasih sayang kecintaan Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus yang indah dan manis selalu ada bersama-sama dengan Kau, mulai malam ini sampai Maranatha. Yang percaya dan berdoa kita Tuhan katakan amin. Shalom, shalom. Saya harus berkata kepada diri, putus, putuskan. Shalom, shalom. Selamat dan selamanya. Sekarang dan selamanya. Sekarang dan selamanya. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, Puji nama Tuhan. Silakan Bapak Ibu kembali duduk kembali. Wow ya. Boleh saya melihat tangan-tangan yang bersuka cita, kasih tepuk sorak-sorai yang meriah buat anak kita. Amin. Bapak Ibu, bulan depan kita akan ketemu di tempat ini kembali tanggal 25 Juni ya. Tolong dicatat di reminder, taruh alarm di HP-nya 25 Juni, oke? Setuju ya? Yang setuju katakan yes. Oke, malam hari ini kita akan diberkati makan minum oleh saudara-saudara kita. Mohon Bapak Ibu untuk tetap tinggal di tempatnya masing-masing supaya kita boleh semua terbagi dengan rata. Amin. Dan untuk menutup acara kita malam hari ini ada persembahan lagu dari grup Urip Mulyo.
haleluya. Oke, tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus ya. Haleluya. Masih ingat kita yang di sini malam ini siapa? PD? Yes. Siapa kita? PD Kairos itu siapa? Hari ini ulang tahun dan ini hadiahnya mendem kangen. Iya, Tuhan sudah naik pasti turun dan kita rindu pol. Mendem kangen, yo, go Grace. PD Kairos bareng Wandi Urip Mulyo Tarik Series. Anniversary PT Kairos yang pertama, berkatnya limpah, amin, luber, amin. Spotify, YouTube. Iya, silakan di subscribe. Allah, Wandi Urip Mulyo,
dongo ojo lali, ulang tahun tetap dongo. Yes, Mas Chris. Oke. Iya. Puji Tuhan, selamat malam, Tuhan Yesus berkati. Monggo Bapak Ibu yang sudah menikmati pujian yang sangat-sangat luar biasa. Mendem kangen Pak ya? Mendem kangen. Saya pikir mendem itu mabuk, ternyata mendem itu menyimpan. Benar ya? Menyimpan rasa rindu buat Tuhan. Monggo Bapak Ibu menikmati berkat Tuhan sudah disediakan. Selamat malam, Tuhan Yesus berkati. Mari silakan. Iki gak bisa dipilih. Gak bisa, dilempar boleh. Lempar.